kesempatan untuk beribadah kembali bersama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita responi setiap kehadirannya. Kita naikkan segala pujian kita naikkan segala sembah kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang berlimpah. Dan saat ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Baik yang ada di sini maupun mungkin ada yang di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Biarlah ibadah saat ini Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang mengatur. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Dan kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian sembah kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pelindung kita, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka selamanya. Tiada janji seperti yang ada
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka perbuatanmu Tuhan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Saya undang kita semua bagi berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Mari kita sembah Dia, naikkan syukur bagi nama Yesus. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Bagimu Yesus kemuliaan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Kaulah Raja kami, Kau yang berkuasa, Kau yang berkata, bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala syukur kami, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Kau yang layak terima segala pujian kami. Kau yang layak terima segala sembah kami Tuhan. Bagimu hormat dan kemuliaan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Biarlah pagi hari ini segala ucapan syukur kita naikkan bagi Dia.
Karena Dia yang layak kita tinggikan. Ada amin. Haleluya, kita tinggikan namanya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh. Ku pasti menang. Tinggikan, tinggi namamu, dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu, dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Ya Allah yang luar biasa, kita tinggikan namanya selalu, selamanya bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, Dia layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi datang menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, Dia layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi datang menyembah di hadapannya. Mari umat Tuhan bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai
yang memerintah, Dia layak terima segala pujian bagi Dia yang menetapkan surga bumi dan menyembah di hadapannya. Dia yang memerintah, Dia layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata surga bumi datang menyembah di hadapannya. Surga bumi datang menyembah di hadapannya. Surga bumi datang menyembah di hadapannya. Kami menyaksikan sorak-sorai Tuhan kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita muliakan. Hanya kepada Dialah kita berseru, hanya kepada Dialah kita percaya, karena Dia yang menyelamatkan hidup kita, Dia yang memiliki seluruh kehidupan kita. Haleluya. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kau telah menjagai kami semua. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, ada perlindungan dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih pagi ini Tuhan kami boleh ada di hadapan-Mu bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, Tuhan hadir juga di rumah jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Sebabnya Tuhan kami boleh serahkan diri kami kepada-Mu dan kami menyerahkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengar suara-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah kami semua dengan roh-Mu ya Tuhan, kuasai kami dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang kami dengar pagi ini ya Tuhan akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Segala hormat kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saya berharap terus bahwa kita semua selalu dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin meneruskan seri khotbah tentang anak domba Allah. Kalau minggu pertama yang lalu saya menyampaikan anak domba Allah itu adalah sang penebus yang telah tersembelih dan dengan darahnya katanya dia menebus, menjadikan orang-orang percaya sebagai milik Allah. Dan yang kedua, anak domba Allah yang memegang hidup atau nasib. Karena di dalam penglihatan Yohanes itu terlihat anak domba Allah itu membuka meterai kitab yang diserahkan kepadanya. Dan terjadilah ketika meterai itu dibuka, terjadi hal-hal yang besar di bumi ini. Dia pemegang hidup nasib kita semua. Nah, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang anak domba Allah itu pemilik kemuliaan. Ya, pemilik kemuliaan. Kita baca dulu dalam Wahyu 5 ayat 8 sampai klik. Ya. Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat
dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat, makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ya, dalam ayat tadi ayat 12 gitu ya. Dikatakan di situ anak domba Allah yang disembelih itu layak menerima kuasa, kemuliaan, hikmat, kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yaitu pemandangan di surga yang dilihat oleh Rasul Yohanes, bahwa anak domba Allah itu yang telah menerima gulungan kitab itu dan dia membuka materainya, lalu para malaikat dan seisi surga itu sujud menyembah, menaikkan puji-pujian bagi anak domba itu. Nah, istilah Ibrani, klik terus. Istilah Ibrani bagi pujian adalah yadah, itu yang pertama ya. Atau memuji, bersyukur dan mengaku, ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Zamar atau menyanyikan pujian. Lalu halal, ya halal itu akar kata dari haleluya yang berarti memuji, menghormati dan menghargai. Nah, dari ketiga istilah ini kita melihat ada satu ide yang disampaikan bahwa memuji itu adalah menaikkan syukur atau hormat bagi Dia yang layak dipuji. Itu istilah Ibraninya yang artinya bagi kita menaikkan syukur dan penghormatan bagi Dia yang layak dipuji itu. Nah, pujian dan penyembahan biasanya itu diartikan, klik. Pujian dan penyembahan itu biasanya diartikan sebagai kata-kata sanjungan. Bisa itu ditujukan kepada Tuhan dan ditujukan kepada sesama manusia. Ya, kita bisa memuji orang, artinya itu kata-kata sanjungan atau pengagungan. Ya, baik itu dalam bentuk kata-kata ya, dan lagu. Ya, kan bisa juga orang memuji sesamanya dengan lagu. Dan tapi kalau kita bahas pagi hari ini adalah pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Dan pujian itu bisa diiringi dengan sorai. Itu ayat-ayat nanti saudara baca di rumah. Itu diiringi dengan sorak-sorai dan musik. Ya, dan dalam Mazmur 150 itu berisi bagaimana alat-alat musik itu begitu banyak. Ya, ada ceracap yang berdentang, yang berdenting, dan banyak alat-alat musik yang dipakai, rame gitu. Ya, jadi kalau kita di sini atau gereja-gereja yang beraliran Pentakosta ini menyanyi dengan sorak-sorai, menyanyi dengan musik, ada dasarnya. Ya, tidak salah, jangan merasa bersalah, loh kok ibadah kok kayak gitu rame gitu ya. Itu alkitabiah gitu, ya kita tidak usah merasa bersalah. Itu pujian bisa diiringi dengan musik atau sorak-sorai, lalu dengan gerakan, klik, dengan gerakan itu, ya gerakan tubuh berdiri, ya, dalam 2 tawarikh itu lalu berlutut, bertepuk tangan, angkat tangan, menari bahkan, ya menari. Itu alkitabiah semua. Ya, itu alkitabiah. Kita jangan merasa kok ibadah kayak ini ya. Karena kadang-kadang kita mendengar kata-kata seperti itu gitu ya. Ibadah kok kayak rame-rame gitu, kayak dulu pernah ada hamba Tuhan tadi KBS tuh, ya kok kayak konser gitu katanya. Kok kayak konser? Ya memang hari-hari ini atau ya mulai beberapa tahun yang lalu itu dibuat konser gitu. Ya dibuat konser di mana orang itu menyanyi memuji Tuhan seperti konser. Ya nggak apa-apa toh kalau misalnya itu memang tulus dari hati.
Ya bukan hanya sekedar untuk dibuat rekamannya lalu di bisnis gitu. Ya, kalau itu benar-benar tulus dari hati, Tuhan terima gitu. Tuhan terima gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, klik terus. Kita melihat di situ ada sikap yang bermacam-macam gitu. Ya macam-macam tadi, berlutut, berdiri, ada yang makan, ada yang menyembah dengan menari. Tidak ada sikap yang khusus gitu dalam memuji Tuhan. Oh, memuji itu harus begini, harus duduk, atau harus berdiri, atau harus dengan sikap yang tertib gitu. Ya, dengan menunduk kepala misalnya. Tidak ada di situ sikap yang khusus dalam memuji Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan kita itu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Gitu. Jadi nggak ada yang ritual yang baku. Ya, atau ibadahnya diatur misalnya, oh harus begini dulu. Ya, itu muncul karena awalnya itu gereja mula-mula itu menyembah dengan dalam kalau kita baca di dalam Korintus itu, ya mereka beribadah itu dengan pimpinan Roh Kudus gitu. Ya ada bermazmur, ada berdoa, lama-lama ketika Roh Kudus mulai pudar karena peran manusia yang besar di dalam kehidupan gereja, akhirnya Roh Kudus mulai pudar. Dan karunia karena Roh Kudus itu mulai hilang. Ya mulai hilang. Lalu diganti dengan liturgi. Disusun. Nyanyi dulu, lalu berdoa, berdiri. Disusun dengan rapi gitu. Nah itu ibadah yang sudah diatur. Ya kenapa? Karena peran Roh Kudus mulai berkurang. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mulai membawa gerejanya untuk kembali menyembah dengan cara yang benar dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu artinya ya dari roh kita yang paling dalam. Jadi saat kita memuji Tuhan, mari kita nyanyikan dari hati yang paling dalam gitu. Ya jangan asal asbun gitu, asal bunyi. Akhirnya pujian kita itu tidak ada artinya. Pujian kita itu tidak menyentuh hati Tuhan. Nah, rugi kita. Rugi sudah buang waktu, apalagi kalau kita harus ke gereja gitu. Ya sudah meninggalkan rumah, ya ada biaya yang kita keluarkan, naik kendaraan misalnya. Kita di sini meninggalkan kesibukan, ada waktu yang kita buang. Dan percuma kalau ibadah kita, pujian kita itu tidak menyentuh hati Tuhan. Kenapa? Karena tidak dianjatkan, tidak dinaikkan dari dasar hati yang paling dalam. Jadi dalam kehidupan Kristen kita, ya penyembahan, pujian itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Karena Allah itu roh adanya, kata Yohanes 4 ayat 24. Setiap orang yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di situ roh kecil gitu. Ya Yohanes 4 ayat 24 itu rohnya itu kecil. Harus menyembahnya dalam roh, itu roh manusia. Artinya menyembah dari dalam hati kita yang paling dalam. Jangan hanya di bibir, jangan hanya di mulut, ya jangan hanya dalam gerakan, tapi hatinya tidak ikut menyembah. Sebabnya tidak ada ritual khusus, tidak ada gerakan khusus, tidak ada rapal khusus. Ya misalnya hati mengucapkan kata-kata yang khusus gitu, yang untuk menghadirkan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah persekutuan gitu, dan itu aneh gitu. Ya sepertinya ada sesuatu yang tidak benar. Ada rapal-rapal khusus yang diucapkan gitu. Supaya Tuhan hadir. Itu tidak benar. Ya, kenapa? Karena Tuhan hadir itu bukan karena
rapal kita, atau rapal itu artinya kata-kata yang diucapkan semacam mantra gitu, supaya Tuhan hadir. Ada kitab tidak mengajar begitu. Ya, dia hadir dimanapun berada, dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Dia hadir secara istimewa. Dan saat itulah kita memuji Tuhan. Ya, jadi bukan karena kita memuji lalu Tuhannya datang. Oh tidak. Ya, jangan dibalik gitu. Ya, jangan kita memuji-muji lalu Tuhannya hadir. Itu kayak dukun. Itu dukun gitu. Ya, baca mantra lalu Tuhannya hadir. Kayak Jai Langkung. Ya, Jai Langkung kan gitu. Ya, diundang, di sini ada pesta. Datanglah, lalu datang rohnya. Tuhan tidak seperti itu. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dan dia hadir secara istimewa ketika 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku. Di situ aku hadir, dan itulah saatnya kita menaikkan pujian bagi dia. Dan begitu kita menyadari bahwa Allah hadir, di situ ada pujian yang harus dinaikkan. Nah, pujian itu bukan sekedar kata-kata, kata-kata. Tapi pujian itu adalah menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat. Jadi tidak fokus kepada kata-katanya. Ya, kata-kata itu hanya membantu supaya kita itu supaya kita tertuju ke situ. Ya, waktu kita mengatakan Tuhan, Kau maha besar Tuhan. Pikiran hati kita itu membayangkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa besarnya, yang tidak dapat diukur oleh apapun. Jadi pujian itu menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat bagi dia. Nah, itu terkait dengan sikap hati kita. Bagaimana kita menghargai dia, bagaimana kita meresponi kehadirannya itu dengan hati yang penuh hormat. Jadi waktu kita menyanyi, waktu kita memuji Tuhan, lakukanlah itu dari hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Dan saya yakin kalau kita sadar ini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bahwa Dia yang maha besar itu hadir, kita tidak akan sembarangan gitu. Ya, kita tidak akan main-main. Kalau misalnya Bapak Presiden, ya kalau kita sekarang sudah terbiasa gitu ya, Pak Presiden Jokowi, bisa guyon dia, ya waktu berpidato ada selipan guyon, bisa manggil orang, lalu tertawa-tertawa. Kalau dulu kan tidak ada. Ya, kalau presiden hadir, itu hadiratnya itu terasa gitu. Ya, sakral. Nah, bagaimana kok Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Bagaimana kok Tuhan hadir di tengah kita? Sikap kita harus hormat. Kita tidak perlu kaku gitu ya. Tidak perlu kaku karena presidennya yang dulu itu tidak pernah guyon. Lalu kalau ada yang ngomong-ngomong ditegur kan, ayo ngomong-ngomong. Kita tidak perlu kaku seperti itu. Karena Tuhan itu pasti baik. Ya kok Pak Jokowi aja sudah bisa guyon, kok masa Tuhan tuh enggak. Ya Tuhannya kaku gitu. Lalu seperti kita menyembah Tuhan itu dengan penuh kegentaran yang luar biasa. Nah itu sebabnya ada sorak-sorai gitu. Ada sorak-sorai. Ada sukacita waktu menyembah Tuhan. Tapi dengan rasa hormat juga. Ya saya percaya kalau kita hati sungguh-sungguh itu, kita yakin bahwa Allah hadir di tengah kita yang maha besar itu. Sikap hormat hati kita akan muncul. Nah, saat memuji harus kita penuhi dengan rasa hormat kepada Dia. Itu pujian yang benar. Gitu. Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan maha besar, mari sikap hati kita juga menghargai Dia. Ya, kalau kita mengatakan dengan kata-kata kita Tuhan membesar, tapi hati kita tidak hormat, pujian kita tidak ada artinya.
Kalau kita percaya Engkau Tuhan Maha Kuasa, mari kita imani ya bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa. Jadi kata dengan hati kita itu sama. Kita sedang memuji Tuhan. Puji Tuhan. Mari setiap kali kita beribadah atau kita memuji Tuhan, baik di rumah kita juga nyanyikanlah dengan hati yang sungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita nyanyi di kamar mandi? Biasa ada yang kalau mandi itu suka nyanyi. Nyanyilah dengan sungguh-sungguh gitu. Bahwa Tuhan itu mendengar nyanyi kita. Jadi bukan hanya sekedar karena kebiasaan nyanyi, hanya kita nyanyi sambil mandi tanpa dihayati. Saya percaya ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita akan merasa getaran hati kita. Ya, getaran hati itu sungguh-sungguh dipenuhi dengan damai sejahtera. Waktu kita menyanyi dengan sikap hati yang menghormati Dia. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur karena nyanyian ini, pujian ini adalah pelayanan yang akan berlanjut sampai kekekalan. Ya, dalam Wahyu 22 ayat 3 itu saya baca ya. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dalam Wahyu tadi, Wahyu pasal 5 tadi itu dikatakan bahwa di hadapan tahta anak domba itu ada puji-pujian. Dan Wahyu 22 ini juga menyatakan bahwa hamba-hambanya itu akan beribadah kepadanya. Dan ini pasti terjadi selamanya gitu. Nah, kelak di surga kita akan memuji Tuhan. Dan tidak akan pernah ada kebosanan di situ. Tapi saya yakin begini ya, ada orang yang mengatakan begini, besok di surga itu kerjanya cuma nyanyi terus. Kok nyanyi terus kapan berhentinya gitu. Ya pasti ada selingan gitu ya. Saya tidak tahu apa kalau di surga seperti itu. Tapi katanya di surga itu kayak di bumi ini. Ya kita bisa ketemu dengan teman-teman kita. Ya kita bisa bersama-sama dengan mereka. Ada saatnya kita harus kumpul untuk memuji Tuhan. Benarkah begitu? Tidak tahu. Tapi pasti di surga ada sukacita. Dari sana akan ada puji-pujian sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Poin yang kedua dari ayat-ayat yang dalam Wahyu 5 tadi. Anak domba Allah itu layak menerima kemuliaan. Kenapa? Sebab dia yang sudah tersembelih itu. Dia sudah disembelih. Itu berbicara tentang salib. Dan kita tahu bahwa salib itu adalah pekerjaan penebusan yang karya terbesar dari Kristus. Karya terbesar dari Kristus itu bukan ketika dia menjadikan alam ini. Ya karena menjadikan alam itu mudah bagi dia. Apa cuma ngomong jadi semua. Tapi untuk menebus kita. Dia tidak cukup cuma ngomong. Dia cuma tidak bilang gini, aku menebus engkau. Tidak. Tapi dia harus turun ke dalam dunia itu pengorbanan yang terbesar. Pengorbanan yang di mana dia harus datang dalam dunia ini. Bukan dengan kemuliaan yang besar. Tapi dia datang dengan kehinaan. Bahkan diakhiri dengan kematian yang sangat-sangat hina. Ini pekerjaan terbesar yang dilakukan oleh Kristus. Yaitu dengan salib itu dia memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, perseteruan dengan Allah diselesaikan dan kita berdamai dengan Allah. Dan saat itulah keselamatan itu dikaruniakan kepada kita. Ini pekerjaan Kristus yang terbesar. Itu sebabnya layak. Ya, dia menerima kemuliaan itu. Karena ini pengorbanan yang luar biasa besarnya.
luar biasa yang tidak dapat kita pikirkan dengan otak kita. Bagaimana mungkin Allah itu yang luar biasa yang tidak tergantung kepada manusia dan pada dasarnya dia tidak butuh pujian manusia. Harus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dengan cara yang sangat luar biasa tadi. Itu sebabnya layaklah dia menerima semua pujian manusia. Dan ini yang harus jadi dasar pujian kita. Klik. Jadi dasar pujian kita adalah Yesus mati. Tentunya di samping kebesaran Tuhan. Ya, kalau kita lihat alam, hati kita akan rasa kagum gitu, betapa besarnya. Ya, membayangkan betapa banyaknya bintang-bintang yang bertebaran itu semua diciptakan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Bagus itu. Bukan hanya berkat-berkat dan pertolongannya. Ya, karena kalau berkat dan pertolongannya itu menjadi dasar kita memuji Tuhan, maka ketika tidak ada berkat atau doa kita tidak dijawab seperti yang kita minta, lalu kita merasa, oh Tuhan tidak cinta aku. Masa aku minta A kok dikasih B? Ya aku minta ini kok dikasih itu. Maka kita punya dasar untuk tidak memuji Tuhan. Nah, Tuhan tidak baik kok. Ya, akhirnya kita tidak memuji Tuhan. Atau pujian kita itu tergantung dengan jawaban doa kita. Dan itu tidak boleh terjadi gitu. Ya, karena dia layak menerima semua pujian dari kita. Maka sebabnya, maka salib itu harus jadi dasar bagi kita untuk memuji Tuhan. Bukan dengan pertolongan-pertolongannya. Ya, menjadi dasar. Karena kok pertolongannya tadi, kita punya alasan untuk tidak memuji Tuhan pada saat-saat tertentu. Tapi untuk salib ini, itu dialami oleh semua orang. Ya, berkat dari salib itu menjadi pengalaman kita semua. Apa? Yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Diperdamaikan dengan Allah. Dan itu tidak tergantung dari siapa kita gitu. Tidak tergantung dari apakah kita layak atau tidak. Yesus mati disalib untuk kita pada waktu kita berdosa. Sehingga keadaan kita tidak mengganggu. Keadaan kita tidak mengacaukan maksud Allah ini untuk menyelamatkan kita. Ini harus jadi dasar. Gitu. Ya, karena salib itu dialami oleh semua orang. Ya, berkat dari salib itu dialami semua orang. Sedangkan tadi pertolongannya kan relatif. Ya, kan ada yang saatnya kita tidak dijawab doa kita. Dijawab yang lain gitu. Walaupun begitu, walaupun doa kita tidak dijawab. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Itu sebabnya mari kita menjadikan salib ini menjadi dasar gitu. Anak domba Allah yang tersembelih itu layak menerima semua pujian kita. Ini harus jadi dasar dari pujian kita. Harus jadi dasar saat kita memuliakan Dia. Jadi anak domba Allah itu layak menerima segala pujian dari kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Amin. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar kita terapkan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jangan pernah memaki Tuhan. Jangan pernah merasa kecewa dengan Tuhan. Kok tidak dijawab, sudah tidak puji-pujian lagi. Ada yang melayani itu tergantung dari moodnya. Gitu. Melayani di sini ada singer, ada WL. Kalau moodnya tidak baik, ndaklah aku tidak melayani hari ini dah. Kenapa? Hatiku lagi tidak enak. Kok diterusuli, kenapa kok tidak enak? Oh, ada doanya tidak dijawab. Orang itu tidak layak untuk menjadi pemuji di sini. Karena pemuji di sini harus mendasarkan pujiannya atas korban Kristus. Enak atau tidak enak hatimu, apakah engkau dijawab doamu atau tidak.
pujian itu harus dilantunkan karena hanya Dia yang layak menerima semuanya. Puji Tuhan. Kita terus. Anak domba Allah dan Bapa itu menjadi pusat dari pujian dari gereja. Ya, tadi penglihatan yang kita baca dalam Wahyu 5 tadi, itu yang menjadi pusat pujian itu tahta Bapa yang duduk di tahta itu. Dan anak domba Allah yang tersembelih itu menjadi pusat pujian. Jadi pusat pujian. Tidak ada yang lain. Hanya Dia jadi pusat pujian. Dan ini harus diterapkan oleh gereja. Gereja harus juga menjadikan Bapa dan anak domba ini menjadi pusat pujian dari gereja. Bukan nabi. Enggak ada kan puji-pujian itu ditujukan kepada nabi. Kecuali ada nyanyian anak-anak sekolah minggu, Nabi Nuh dan istrinya. Tapi itu kan bukan memuji Nabi. Kita hanya belajar dari apa yang sedang dialami Nabi Nuh itu. Yang ada Abraham, punya anak misalnya. Itu kan bukan memuji Abrahamnya. Tidak ada. Ya, pujian yang ditujukan kepada Nabi. Kecuali kepada Yesus. Karena Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Sehingga Dia yang layak menerima pujian. Dia menjadi pusat dari pujian gereja. Bukan juga pemimpin agama atau gereja. Ya, ada pemimpin-pemimpin gereja yang begitu punya karisma gitu. Wah, itu jadi pujaan itu. Ya, saya ingat ada hamba Tuhan itu yang memang luar biasa. Pengajarannya juga luar biasa gitu. Waduh, kalau dia lewat gitu orang bisa menyingkir gini. Dalam hati saya, aduh, luar biasanya orang ini. Bisa menarik hati orang untuk menyembah Dia dalam tanda petik. Ya, menyembah Tuhan itu dan menyembah hamba Tuhan itu kan jauh berbeda gitu. Ya, benarkah kita menaruh penghormatan kepada Allah lebih dari semua yang ada di dunia ini? Pemimpin-pemimpin gereja boleh kita hormati gitu. Hormati kita itu tapi dalam batas-batas tertentu. Jangan sampai itu menjadi pujaan kita lalu apapun yang dikatakan pasti benar. Wah, ini yang celaka ini. Karena bagaimanapun juga dia tetap manusia yang penuh kelemahan. Tidak selalu benar. Ada yang nyembah pengajaran juga. Pengajaran apa? Pengajaran firman Tuhan, iya. Wah, enggak boleh. Ya, kalau pengajaran ini sudah menjadi penyembahan, menjadi sentral penyembahan kita, maka kita jadi sombong katanya. Ya, pengajaran kan tafsiran. Tafsiran bisa salah. Bisa nafsir manusia kok. Walaupun dia sudah doa puasa 40 hari, 40 malam untuk belajar firman Tuhan, masih bisa salah, masih bisa. Karena tidak ada yang sempurna. Gitu. Jadi jangan nyembah pengajaran gitu. Ya, makanya kita bersyukur karena di GBS ini kita menerima Injil sepenuh katanya. Ya, bukan semua pengajaran diterima gitu, bukan. Tapi tidak memfokuskan kepada satu pengajaran yang menjadi pokok gitu. Ya, sehingga akhirnya kita kalau menerima pengajaran yang lain, salah itu, gak benar. Nah, jadi sombong gitu. Itu sudah dialami oleh beberapa gereja ya yang ya saya nggak sebut nama itu ya. Merasa dirinya itu pengajarannya sudah tingkat tinggi. Sampai menghina pengajaran orang lain gitu. Lalu merasa tidak layak kumpul dengan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Itu kan ada di sini, ada. Pengajaran itu menjadi sesuatu yang menjadi yang paling penting bagi dia. Sampai akhirnya dia merasa tidak layak, tidak pantas kumpul sama yang beda. Ya, merasa dirinya lebih rohani, lalu merasa lebih baik
Tidak sama-sama dengan mereka. Korbankan pelayanan, kesempatan pelayanan. Kenapa? Menyembah pengajaran. Bahaya ini. Ya kelihatannya tidak apa-apa, saya masih menyembah Tuhan Yesus kok. Tapi dalam hatinya sudah ada penghakiman. Ini salah, itu tidak benar. Yang benar cuma yang diajarkan oleh hamba Tuhan ini. Hati-hati. Ada yang nyembah uang juga, harta. Ya harta disembah. Jadi istimewa gitu. Harusnya pusat pujian gereja itu adalah Allah sendiri dan anak domba Allah yang telah tersembelih itu. Nah seharusnya orang Kristen itu tidak boleh mengkultus individukan. Artinya mendewakan seseorang lebih dari yang lain gitu. Ya, bahkan lebih dari Tuhan kadang-kadang. Ya, kenapa? Karena ketika Tuhan mengajarkan sesuatu kepada orang lain, tidak salah itu. Yang betul ini loh. Siapapun tidak boleh jadi dewa. Apapun juga. Ya, apapun. Ya entah itu alat-alat perjamuan misalnya. Itu bisa jadi dewa loh. Bisa. Ya, kan bisa jadi menggantikan Tuhan itu. Ya, ada anggur perjamuan, ada minyak urapan. Itu tidak boleh jadi sesuatu yang melebihi Tuhan. Kita tidak boleh mengkultus individukan manusia atau apapun gitu. Walaupun itu bukan individu ya, apapun. Tidak boleh, hanya Yesus yang jadi pusat. Hanya Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita, tidak ada yang lain. Dan saya percaya ketika kita menjadikan Yesus jadi pusat pujian kita, penyembahan kita, Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, kita masuk bagian yang terakhir. Kita harus hidup ya untuk kemuliaannya. Ya, kalau kita tadi melihat klik ngelamun atau tidur. Kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kok tadi kita melihat bagaimana anak domba Allah itu ya, layak menerima pujian dan dia harus jadi pusat hidup. Pusat pujian. Maka kita juga layak gitu. Kenapa? Karena kita hidup dalam zaman anugerah. Itu gereja itu menikmati korban Kristus. Menikmati hasil korban Kristus. Jadi sudah selayaknya kalau kita itu hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Layak itu. Bahkan harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah memuji Tuhan. Dengan kata-kata lagu pujian. Klik. Memuji Tuhan. Tadi saya sudah bahas itu dengan panjang lebar. Dengan kata-kata. Gitu. Kata-kata. Kita sudah lakukan itu. Klik yang kedua. Dalam perbuatan atau praktek hidup kita. Ya, Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Lewat perbuatan, praktek hidup. Entah kita menolong orang atau melakukan pertolongan yang terkecil sekalipun. Mari kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan itu percayalah dunia akan melihat perbuatan baik kita dan dia akan memuliakan. Jadi mulut kita memuji Tuhan. Itu harus sama dengan hati. Itu disampaikan oleh Pak Noel minggu yang lalu. Mulut dengan hati harus sama gitu. Ya, jadi waktu kita memuji Tuhan, bagaimana praktek hidup kita? Itu juga penting gitu ya. Jadi bukan cuma mulut, hati sungguh-sungguh memuji Tuhan, tapi perbuatannya tidak. Atau mulut dan perbuatan katanya. Pak Noel ngomong gitu kan. Mulut sama berbuat. Tapi hatinya tidak, itu munafik. Tidak boleh. Ya, jadi mulut, hati kita, perbuatan kita harus sama. Dan itulah yang akan memuliakan Tuhan.
Kalau kita hanya berkata lalu berbuat, tapi hati kita tidak, satu saat akan nampak itu, kelihatan. Lalu ketahuan, oh kok gini ya? Dulu gini kok sekarang begini. Kenapa? Karena cuma mulutnya berkata lalu berbuat, tapi hatinya tidak. Dan itu akan nampak kelak. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya, dengan serapat-rapatnya peribahasa mengatakan serapat-rapatnya membungkus bangkai akan kecium juga baunya. Kalau hati kita tidak sama dengan mulut kita. Ya, mulut hanya dan berbuat sama tapi hatinya tidak, akan nampak. Dan itu tidak akan memuliakan Tuhan. Orang akan tersandung. Ya, karena hati kita ya di sana. Itu sebabnya mengapa mulut harus sama dengan hati dan melahirkan sebuah perbuatan. Itulah perbuatan yang akan memuliakan Bapakmu di surga. Yang ketiga, C. Melakukan pekerjaan atau pelayanan untuk kemuliaannya. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan, minum, lakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi melakukan pekerjaan, apalagi pelayanan gitu ya. Pelayanan itu kan sudah jelas itu. Untuk siapa kita melayani. Kalau melayani di gereja misalnya. Ya, atau pelayanan di luar yang berhubungan dengan pekerjaan gereja misalnya. Atau kunjungan atau berbuat baik. Lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sedang makan dan minum saja kita harus melakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kita sedang melayani di mimbar, ya, melakukan pekerjaan pelayanan gereja, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu dengan nyanyian kita, dengan perbuatan baik kita, dan lakukan pelayanan, semua pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Nah, ini akan menjadi pendorong bagi kita juga untuk setia dengan rajin melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, Wahyu 4 ayat 10, itu saya tidak akan baca ayat ini. Tapi di situ dikatakan para tua-tua atau ke-24 tua-tua yang ada di sekitar tahta itu, dia sujud di hadapan Tuhan dan membuka mahkota, melemparkannya di hadapan tahta itu, dilemparkan di hadapan tahta. Mahkota itu berbicara tentang kemuliaan. Tiap-tiap orang, kita semua punya kemuliaan diri. Ada sesuatu yang kita bisa banggakan dalam hidup kita. Ya, ada orang yang paling miskin ini. Ya, di jemaat dulu di Malang, jemaat ini paling miskin. Saya bilang paling miskin karena memang dia harus melihara 2 anak tanpa suami gitu. Ya, keadaannya luar biasa miskinnya. Tapi masih punya kebanggaan gitu. Ya, ketika satu hari dia masak dicela gitu, dia marah besar. Aku enggak mau masak lagi gitu loh. Kenapa? Masa aku dia katakan masakannya enggak enak. Oh, berarti tiap orang itu punya kebanggaan. Masing-masing kita punya kebanggaan. Saya enggak tahu apa yang saudara punya yang menjadi kebanggaan. Tapi dalam Wahyu 4 ayat 10 mengajarkan kita. Mari kita buka mahkota kemuliaan itu. Kita persembahkan kepada Tuhan. Setiap orang punya itu. Dan saudara sekarang ditantang. Maukah engkau persembahkan kebanggaanmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian. Kau anak domba yang layak menerima segala kemuliaan itu. Mari periksa hatimu. Apa yang kau kerjakan selama ini? Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Ketika mulut memuji Tuhan, apakah hatimu juga ikut memuji Tuhan?
Dan apakah Engkau akan berbuat seperti apa yang Kau nyanyikan? Memuliakan Tuhan. Tiap-tiap orang punya kebanggaan. Mari persembahkan kepada Tuhan. Nyanyikannya ini sambil kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau anak domba raya, terima kemuliaan, terima pujian dan penyembahan. Kau anak domba, memerintah di bumi, di surga Kau memerintah, bertahta di atas segala pujian. Di bumi, di surga Kau memerintah, bertahta di atas segala pujian. Mari persembahkan kemuliaan itu bagi Dia. Hanya Engkau yang layak Tuhan, terima semua sembah kami. Memerintah di bumi, di surga Kau memerintah, bertahta di atas segala pujian. Di bumi, di surga Kau memerintah, bertahta di atas segala pujian. Di bumi, di surga Kau memerintah, bertahta di atas segala pujian. Di surga Kau memerintah, bertahta di atas segala pujian. Bertahta di bumi, segala pujian sekali lagi. Segala pujian. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Karena Engkau yang telah tersembelih bagi kami, Kau selamatkan kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian kami. Setiap saat Tuhan kami boleh mengagungkan Engkau. Firman-Mu kami telah dengar Tuhan. Tolonglah kami untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Biarlah hidup ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Bahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami dan semua yang kami lakukan Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu terus berbicara kepada kami. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semuanya. Berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau. Mari kita akan berkati bangsa kita dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah pemimpin dari presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah tim medis yang sedang bekerja menangani virus corona. Amin. Diberkatilah segenap bangsa Indonesia. Amin. Diberkati dengan keamanan. Amin. Diberkati dengan kesehatan. Amin.
Diberkati dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah seluruh masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya. Diberkatilah gereja Tuhan yang ada di daerah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, pada hari ibadah kami sekali lagi menyerahkan diri kami, dan seluruh keluarga kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang bersekolah di rumah masing-masing Tuhan. Tolonglah guru-gurunya, tolonglah Sekolah Bintang Harapan Tuhan, agar semuanya boleh mengerjakan seturut kehendak Tuhan. Tolonglah mereka yang sakit Tuhan, jamah mereka. Dan kami percaya tangan-Mu yang berkuasa akan menyembuhkan mereka. Lindungilah seluruh jemaat-Mu, lindungilah kota ini Tuhan, supaya tidak terpapar virus corona Tuhan. Tolong supaya kuasa-Mu bekerja terus Tuhan. Kerja melindungi orang-orang yang percaya di sini. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan-Mu akan memelihara kami. Kami sebentar meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami di mana kami ada. Ya Tuhan, memberkati orang-orang yang beribadah di rumah. Kau hadir di sana dan Tuhan berkati. Segala hormat kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami persembahkan doa kami kepada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atas-Mu semua. Berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidup-Mu. Kekuatan, damai sejahteranya terus akan menyertai engkau. Dan kasih karunia Yesus terus melimpah dalam hidup-Mu. Roh Kudus akan menuntun saudara, memberkati, memimpin engkau, dan memakai engkau semua dengan pengurapan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.